Halo teman-teman, kembali lagi di perjalanan jalan cerita. Nah, kalau biasanya naik motor, kali ini saya mau naik bis. Perjalanan hari ini hari Jumat, tanggal 23 September 2022. Saya akan pergi ke Surabaya dari Terminal Kalideres naik bis kelas suite kelas dari PO Sinarjaya. Nah, ini adalah kali pertama saya naik bis Sweet super class ya, premium gitu ya. yang kursinya bukan sekedar kursi duduk ya, tapi kursinya bisa rebahan, selonjor mania dan benar-benar bahan sampai tiba di tujuan. Ini dia bisnya, Sinarjaya Class Suite Class, tujuan akhir Surabaya Ya. Bungurasi. Oke. Nah, teman-teman, gini dah kira-kira penampakan dari bis Sinarjaya Suite Class ini. Nah, tidak ada rak bagasi di dalam kabin penumpang, jadi kalau teman-teman bawa barang besar, disarankan untuk taruhnya di bagasi bawah ya. Cuma berhubung saya cuma bawa satu ransel, ukurannya nggak gede-gede banget, jadi saya bawa aja ke dalam kabin. Nah, teman-teman, karena bis Sinarjaya Suite Class ini wajib nyeker alias lepas sepatu karena lantainya dikarpetin, sehingga tidak diperkenankan ada pengamen atau pedagang asongan yang masuk ke dalam bis ya. Jadi kalau teman-teman mau ya biasa kalau naik bis merasa cukup terganggu dengan kehadiran pedagang atau pengamen, nah naik bis suite class ini aman dari gangguan-gangguan seperti itu. Oh iya teman-teman, kabin bis ini juga sudah dilengkapi dengan air purifier. Jadi sambil teman-teman nanti tidur rebahan dan tahu-tahu nyampe, kualitas udaranya juga terjaga ya. Nah ini saya duduk di kursi nomor 8. Ini ada audio video on demand-nya. Tapi berhubung saya nggak suka nonton dan lebih suka nikmatin jalan, jadi sepanjang perjalanan TV-nya saya matiin aja sih. Nah ini pemandangan langsung dari sisi kanan. Ya, kita cek apa ini entertainment on board-nya ya. Ada film, oke. Terus ada informasi mengenai bisnya. Ini ada sejarah tentang perusahaan Sinarjaya, visi misi dan bla 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 nya. Banyak pokoknya mah ya. Silakan kalau mau dibaca. Oke, lalu kita cek lagi. Ada apa tuh tombol volume, tombol brightness dan tombolnya cukup responsif ya teman-teman ya. Ada juga GPS, tapi sepertinya ini pas saya coba tuh nggak berfungsi sih. Nih ya, kita lihat tuh. Kurang, kurang fungsinya. Nah, no network connection katanya. Gitu. Oke, terus untuk villa komplit sih ya, lumayan tuh. Ya nggak banyak-banyak banget lah kalau dibandingin pesawat. Tapi cukup lah ya buat nonton. Lagian kalau naik bis gini mah mungkin kebanyakan ngantuk nanti. Oke teman-teman, berhubung penumpangnya cuma 3, jadi tadi sebelum jam berangkat 17.15 seperti yang tertera di jadwal, bis udah OTW duluan nih, berangkat dari Kalideres. Nah, tadi sempat ngobrol sama supirnya, jadi bis Sinarjaya Suite Class ini akan transit dulu nanti di Pulau Gebang, teman-teman. Lalu dari Pulau Gebang baru bablas sampai ke Surabaya, tapi sebelumnya nanti akan ada servis makan satu kali kalau nggak salah di Cikamurang. Beasiswa kan sing biaya per semester kalian ini.
teman-teman, karena saya berangkatnya Jumat sore menjelang malam, ini adalah jam-jam super macet di Jakarta ya. Karena memang mau weekend sehingga orang berbondong-bondong mau pulang. Ya, udah hampir sejam di bis dan saya kepengen buang air kecil. Jadi sekalian ke belakang, sekalian kita ngecek. Ya, toilet bis mah kayak gini teman-teman, sempit ya. Dan agak susah memang untuk buang air kecil pun ya. Dan toilet ini hanya digunakan saat bis jalan dan tidak diperkenankan untuk buang air besar. Kalau mau BAB gimana? Harap ditahan dan dituntaskan saat nanti bisnya berhenti di rest area. Oke teman-teman, di tengah jalan tol yang masih macet, langitnya mendung banget dan mulai turun hujan. Ini saya ngecek juga di aplikasi namanya Ventus Sky. Jadi ini aplikasi based on radar satelit. Nah, kita lihat Pulau Jawa pada Jumat malam ini hujan di mana-mana ya, mendungnya pekat. Dan kita lihat tuh warnanya makin oranye, itu berarti tandanya hujannya lumayan ya, teman-teman. Karena mau masuk ke Pulau Gebang dulu, jadi bis kita ini melewati tol arah Priuk, teman-teman. Nah, ini tol menuju Tanjung Priuk. Kalau malam pemandangannya indah ya. Lampu-lampu kotanya bersinar temaram. Mirip seperti di luar negeri ya. Tapi kalau naik motor ke sini, aduh enggak deh, mager ya, capek. Saya udah berkali-kali dari Kalideres naik motor sampai ke Priuk, apalagi siang bolong, itu panasnya sungguhlah menyiksa. Oke, tepat jam 7, bis tiba di Terminal Pulau Gebang, teman-teman. Nah, di sini kita akan berhenti lumayan lama, sampai setengah 8 katanya, untuk naikin penumpang. Nah, dari sini baru akan terus lanjut sampai ke tempat servis makan di Cikamurang. Ya, teman-teman, bisnya berhenti dulu di Pulau Gebang. Nanti berangkat lagi jam setengah 8 dari Pulau Gebang. Ini dia, drivernya ramah. Nanti di Surabaya saya akan turun di Grab sebelum di Bubur Asih. Kemudian diinformasikan kepada seluruh pemilik tiket bus akap Sinar Jaya dengan nomor bus 49RC tujuan Purwokerto, nomor budi 4S tujuan Cilacap, nomor budi 58TX, nomor budi 91J tujuan Tegal Selawi, nomor bodi 23RT tujuan Wonosobo, dan nomor bodi 65RB tujuan. Ya, tepat jam setengah 8 sesuai dengan janji Pak Sopir, bis ditarik mundur. Nggak ditarik sini, yang mundur sendiri ya. Mundur menuju jalan utama dan kita akan lepas landas langsung menyusuri tol Jakarta Cikampek. Kalau nggak macet, tadi ngobrol sama si supir sih paling bisa nyampe subuh lah jam 5-an. Tapi berhubung ini macet, saya lihat di Google Maps ya, arah Cikampek belah macet banget. Jadi mungkin akan sampai nanti setelah mataharinya terang benderang ya, alias sekitar jam 7-an. Nah, teman-teman, bis Sinar Jaya yang saya naiki ini tidak akan ke Pul Cibitung karena penumpangnya sudah full, jadi kata supir tidak perlu kontrol. Tapi karena kemacetan jalan tol Cikampek sampai kilometer 67 ini mengerikan banget ya, jadi Pak supir memutuskan untuk keluar di Cibitung ya dan menyusuri jalan raya Pantura biasa sampai nanti ke gerbang tol Kalihurip. Nah, ini bisnya berhenti lagi di SPBU, saya lupa kilometer berapa, dan di sini naikin satu penumpang, teman-teman.
Habis dari sini bisnya keluar dari tol dan menyusuri jalan tol, bukan jalan tol, jalan Pantura biasa. Dan ya takes time lumayan sih ya. Nah, teman-teman, karena saya belum ngantuk dan bosan banget kalau cuma duduk di kabin, ya walaupun enak ya bisa sambil rebahan, tapi kayak kurang afdol gitu kalau nggak ngelihat jalan secara langsung dari kaca depan. Jadi saya minta izin supir untuk duduk di kursi kernet ya. Kebetulan supir cadangannya, supir penggantinya istirahat dulu di bagian belakang, jadi bagian depan kosong. Nah, saya duduklah nemenin sekalian ngobrol-ngobrol. Ya, jam 11 lebih 2 menit tiba di rumah makan di kawasan Cikamurang Indramayu. Ini kali pertama teman-teman saya makan di rest areanya Sinar Jaya. Ramai banget karena ini Jumat malam dan memang Sinar Jaya sendiri trayeknya itu ada banyak banget ya, terkhusus ke wilayah Jawa Tengah. Nah, untuk penumpang suite class tidak ada bedanya dengan penumpang kelas lain sepertinya ya. Tetap dapat lauknya berupa daging satu dan beberapa sayur. Kalau PO sebelah yang punya rumah makan sendiri di Subang, itu kalau kita naik first class yang memang ada tempat tidurnya, itu menunya memang dibedain ya. Tapi kalau ini enggak, dan kita nggak bisa upgrade menu, teman-teman ya, tinggal ambil aja di sini.
Ya, antrinya kayak gini, lumayan. Kita cek nih, menunya apa aja. Ini Cikamurang. Ya, seperti ini suasana rumah makan di Cikamorang. Sinar Jaya semua. Rame teman-teman ya. Nah, ini banyak penumpang yang nggak tahu kemana, bisa udah mau berangkat dipanggil. Bilang jam 12 malam, bis berangkat lagi menuju Surabaya dan karena udah kenyang dan memang badannya capek, alhasil dari sini saya udah nggak ngerekam lagi, saya juga nggak duduk di samping sopir, tapi kembali ke kursi dan tidur teman-teman. Dan tidurnya pulas banget karena emang posisi kursinya rebahan ya. Jadi bangun-bangun itu saya udah nyampe di Seragen dan udah jamnya sholat subuh. Jam 5 KM 538. Nah, teman-teman, ini pemberhentian terakhir ya. Habis ini langsung bablas sampai ke Surabaya. Dan itu kita melihat ada Gunung Lawu ya, sudah tampak dari kejauhan disinari dengan cahaya mentari pagi. Nah, teman-teman, ini kali pertama kan saya naik bis sleeper ya. Dan bener-bener berasa tidur di kasur ya. Jadi nggak ngerasa capek sih. Tadi bangun pun ya cuma badan rada lengket aja ya. Karena emang dari malam kan belum mandi gitu. Tapi posisi tidur dan memang tidurnya nyenyak membuat kita nggak terlalu ngantuk sih. Jadi nyaman lah untuk naik bis sleeper kelas ini. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam untuk sampai ke Surabaya. Saya masih mager buat naik ke depan, jalan ke depan. Jadi saya lanjut rebahan di kursi. Oh ya, selama berada di jalan tol, bis Sinarja ini saya rasa berada di kecepatan yang fine-fine aja ya untuk ukuran jalan tol ya. Sekitar 106 km per jam. Nggak ngebut-ngebut banget, tapi nggak lambat-lambat banget. Nah ini mulai panas teman-teman, jadi saya rada tutup dulu. Bukan panas sih, tapi lensa saya rada kotor ya. Kayak ini udah bentar lagi nyampe. Dan ini pemandangan tol Trans Jawa di sisi timur pada pagi hari. Tidak terlalu ramai, beda banget sama posisi tol di barat ya. Area Jakarta Cikampek yang padatnya amit-amit. Semakin ke timur, tol ini akan semakin sepi. Dan ujung dari tol Trans Jawa saat ini ada di Probolinggo, tepatnya di gerbang tol Leces. Nah, teman-teman, ini trip reportnya mendekati akhir karena sebentar lagi saya akan tiba di Surabaya dan karena saya agak ribet gitu ya bawa barang, bawa ini, jadi pas turun Surabaya nggak banyak ngerekam. Ya, ini saya turun tidak di Bungur Asihnya, tapi di sebelum Bungur Asih, tepatnya di depan Grab ya. Saya minta ke Kernet untuk turun depan Grab, lalu tinggal naik ojol. Tapi sebelumnya mau mampir dulu ke Indomaret.
Ya, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan trip report ini. Jadi, tuntas sudah perjalanan saya dari Jakarta ke Surabaya dengan durasi tempuh sekitar 13,5 jam dan ongkos yang saya bayar adalah 460.000. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya dan semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang hendak bepergian dari Jakarta Surabaya dan ingin coba naik bis sleeper. See you guys. Thank you.